Inilah kisah sahabat Nabi yang pingsan di hari pertama puasa. Sebelum kisah ini berlanjut, jika kamu ingin terus mendengar kisah-kisah Islami yang menyentuh hati, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kebaikan dan pelajaran iman ini bisa terus kita sebarkan bersama. Karena satu subscribe darimu bisa menjadi sebab banyak hati kembali mengingat Allah. Madinah pada tahun-tahun awal hijrah belum seramah sekarang. Tanahnya keras, udaranya panas, dan kehidupan masih sangat sederhana. Di antara para sahabat Nabi SAW, ada seorang pemuda Ansor bernama Harith bin Malik. Ia bukan sahabat yang sering disebut di mimbar, bukan pula panglima perang besar. Namun hatinya lembut, imannya jujur, dan cintanya kepada Rasulullah SAW sangat dalam. Ketika perintah puasa Ramadan pertama kali diturunkan, Madinah dipenuhi rasa haru. Para sahabat menyambutnya dengan gembira, meski belum sepenuhnya memahami beratnya ujian itu. Harith termasuk orang yang paling bersemangat. Ia berkata kepada istrinya sebelum fajar, "Hari ini aku berpuasa karena Allah, meski tubuh ini lemah." Ia berangkat bekerja di kebun kurma setelah sholat subuh. Matahari perlahan naik, panas mulai menyengat, dan tenggorokannya kering. Belum ada pengalaman, belum ada jadwal istirahat, belum ada penyesuaian tenaga. Setiap kali rasa lemas datang, Harith hanya mengusap dadanya dan berbisik, "Ini demi Allah, ini demi Rasulnya." Menjelang tengah hari, pandangannya mulai berkunang-kunang, langkahnya goyah, tangan yang biasa kuat memanjat pohon kurma kini gemetar. Tiba-tiba, tubuhnya roboh ke pasir panas Madinah. Para sahabat berlari menghampiri. "Harith, Harith!" Wajahnya pucat, nafasnya berat. Ia pingsan di hari pertama puasa. Kabar itu cepat menyebar hingga sampai ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW mendengarnya dan wajah beliau berubah penuh perhatian. Namun, yang terjadi setelah itu bukanlah teguran keras, melainkan pelajaran besar tentang kasih sayang Islam. Masjid Nabawi terasa lebih hening dari biasanya. Beberapa sahabat duduk melingkar, wajah mereka menyimpan kegelisahan. Di sudut masjid, Harith bin Malik terbaring lemah. Matanya terbuka perlahan, tubuhnya masih gemetar. Rasa malu bercampur takut memenuhi dadanya. Apakah aku telah gagal? Apakah Allah murka kepadaku? Tak lama kemudian, Rasulullah SAW datang mendekat. Langkah beliau tenang, wajahnya penuh kelembutan, bukan wajah marah, bukan pula wajah kecewa. Rasulullah SAW duduk di sisi Harith, lalu bersabda dengan suara lembut, "Wahai Harith, apa yang membuatmu seperti ini?" Dengan suara tertahan, Harith menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ingin taat sepenuhnya. Aku tak ingin melewatkan satu kebaikan pun, tetapi tubuhku tak sanggup." Beberapa sahabat menunduk. Mereka merasakan apa yang Harith rasakan, cinta besar kepada Allah, tetapi raga manusia yang terbatas. Rasulullah SAW lalu bersabda, kata-kata yang kelak mengubah cara para sahabat memandang ibadah. "Sesungguhnya agama ini mudah. Allah tidak membebani seorang hamba, melainkan sesuai kemampuannya." Beliau memerintahkan agar Harith diberi air dan beristirahat. Tidak ada celaan, tidak ada hukuman, hanya rahmat dan pemahaman. Saat itu, turun penguatan dari Allah dalam hati para sahabat, bahwa ibadah bukan tentang memaksakan diri hingga binasa, tetapi tentang ketaatan yang disertai hikmah. Air mata Harith menetes, bukan karena sakit,
melainkan karena ia merasa diterima oleh Allah meski dalam kelemahan. Namun, ujian Harits belum selesai. Malam itu, ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus berpuasa atau menerima keringanan yang Allah beri? Keputusan itu akan menentukan bagaimana ia menjalani Ramadan selanjutnya dan bagaimana imannya tumbuh. Malam Ramadan menyelimuti Madinah dengan ketenangan. Lampu-lampu minyak menyala redup di rumah-rumah para sahabat. Di dalam rumah sederhananya, Harits bin Malik duduk termenung. Di hadapannya, semangkuk air dan beberapa butir kurma terletak tak tersentuh. Kata-kata Rasulullah terus terngiang di kepalanya. Allah tidak membebani seorang hamba, melainkan sesuai kemampuannya. Namun hati Harits gelisah. Jika aku mengambil keringanan, apakah imanku berkurang? Apakah Allah mencintaiku lebih sedikit? Ia teringat wajah Rasulullah, bukan wajah yang menuntut, melainkan wajah yang mengajarkan keseimbangan. Akhirnya, Harits mengangkat tangannya, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, aku ingin taat kepadamu dengan cara yang Engkau ridhoi, bukan dengan hawa nafsuku sendiri. Keesokan harinya, Harits berpuasa kembali. Namun kali ini, ia mengikuti nasihat Rasulullah. Ia bekerja lebih ringan, banyak duduk berzikir dan tidak memaksakan tenaga. Ketika rasa lemas datang, ia berhenti. Ketika tubuhnya meminta istirahat, ia patuh. Ajaibnya, hatinya justru terasa lebih dekat kepada Allah. Para sahabat memperhatikan perubahan itu. Harits bukan menjadi lebih lemah, tetapi lebih bijak dalam beribadah. Ia mulai membantu sahabat lain yang kesulitan berpuasa. Ia berkata kepada mereka, "Kuat itu bukan memaksakan diri. Kuat itu taat sampai akhir dengan cara yang benar." Ramadan pun berlalu hari demi hari. Tubuh Harits perlahan menyesuaikan diri. Imannya tumbuh bukan karena ambisi, tetapi karena keikhlasan dan pemahaman. Ramadan hampir berakhir. Langit Madinah tampak lebih tenang, seakan ikut menyimpan rahasia para hamba yang diuji dan dikuatkan. Harits bin Malik kini bukan lagi pemuda yang roboh di bawah terik matahari. Ia masih manusia yang sama, namun hatinya telah ditempa oleh pemahaman. Suatu sore, setelah sholat asar, Harits duduk di Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dari kejauhan, lalu tersenyum. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya Allah mencintai amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit." Kata-kata itu menancap dalam hati Harits. Ia sadar Allah tidak menilai siapa yang paling keras menyiksa dirinya, tetapi siapa yang paling jujur dalam ketaatan. Sejak hari itu, Harits dikenal sebagai sahabat yang tenang dalam ibadah. Ia tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Jika mampu, ia bersyukur. Jika lemah, ia bersabar dan mengambil keringanan Allah. Bertahun-tahun kemudian, ketika Harits mengajarkan anak-anaknya tentang puasa, ia berkata dengan lembut, "Puasa bukan tentang menahan lapar saja, tetapi tentang mengenal batas diri dan percaya pada rahmat Allah." Kisah Harits menyebar, menjadi pengingat bagi generasi setelahnya, bahwa jatuh di awal bukan tanda kegagalan, melainkan awal dari iman yang matang. Dan hari pertama ia pingsan itu, bukanlah hari kelemahan, melainkan hari Allah mendidiknya dengan kasih sayang. Pesan penutup untuk penonton: jika kamu pernah merasa lemah dalam ibadah, ingatlah, Allah tidak meminta kesempurnaan. Allah meminta kejujuran dan kesungguhan sesuai kemampuan.